apa kurikulum yang digunakan di SMK yang berlaku di SMK? Untuk profil sekolah ini berkaitan dengan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu kami dari jurusan DKP yang kelas 1, kelas 2 itu ada jurusan desain komunikasi visual, sedangkan kelas 12 atau kelas 3 itu jurusan multimedia. Jadi ada pilihannya. Itu profil dari jurusan profil sekolahnya itu pastinya dari tata usaha. Berapa jumlah pembelinya, berapa jumlah gurunya, berapa itu adalah dari sedangkan kalau di jurusan di KP ini itu untuk kelas 10 itu ada 3 kelas, kelas 11 ada 3 kelas, kelas 12 ada 3 kelas, berarti semuanya ada 9 kelas dan satu kelasnya itu jumlah siswanya itu 36. Sedangkan gurunya itu ada saya Herman Hidayat, ada Pak Ip, ada ibu-ibu, ada Pak Gadot dan Pak Rika, ada 5 orang guru. Jadi kami guru-guru produktif ada 5 guru dibantu dengan guru-guru umum. Guru-guru umum itu yang bertanggung jawab bagian kurikulum. Kurikulum yang kami pakai untuk kelas 10 dan kelas 11 itu kurikulum implementasi kurikulum merdeka. Nah, kami menggunakan kurikulum merdeka. Sedangkan yang kelas 12 kami menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018. Itu kurikulumnya. Jadi perbedaan mapelnya. Yang pertama, yang kedua muatan dari kurikulum kelas 11 itu lebih kepada karakter. Jadi mereka ada pelajaran disebut dengan P5 yang membutuhkan profil pelajar Pancasila. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa kendala dalam menerapkan kurikulum saat ini? Yang pertama, kami sebagai guru itu adalah implementasi hanya melaksanakan dari kurikulum yang telah disyaratkan oleh kementerian. Jadi kami adalah sekolah TK dan sekolah TK wajib menerapkan kurikulum merdeka. Jadi kendalanya yang pertama, karena ini masih uji coba, ada kendala daripada sistem. Sistem pertama itu adalah sistem dari Dapodik. Jadi Dapodik antara kurikulum merdeka dengan Dapodik belum nyatu sinkron. Yang pertama, apa sinkron di mana? Di mata pelajaran. Mata pelajarannya kalau kurikulum merdeka itu hanya satu mata pelajaran yang berbeda. Hanya pelajaran jurusannya desain komunikasi visual, tidak ada pelajaran lain. Kalau yang kurikulum yang lama itu ada mata edit video, menggambar asis itu ada. Sedangkan di kurikulum mereka itu hanya satu mata pelajaran. Yang kedua, kendalanya karena kita pakai kurikulum merdeka, jadi anak-anak itu sebelum mereka belajar kita harus melihat apa keinginan dan kemauan anak melalui kuesioner maupun asesmen positif. Jadi apa yang kedua kendalanya itu masalah FPP. FPP ini kami berbeda itu diferensiasi. Jadi setiap anak itu berbeda nanti FPP-nya, kalau macam yang pintar cepat, yang tidak pintar itu ya itu yang membuat kami kesulitan disebutkan. Pelajarannya harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Itulah masih kami berusaha. Lalu untuk sarana dan prasarananya apa sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Sarana dan prasarana bisa dilihat sendiri. Ini komputernya ada 120, siswa 36. Jadi anak-anak kurang lebih ada belasan orang ya. Ada 16 orang yang tidak memiliki komputer. Bagaimana cara solusinya? Itu mereka membawa laptop masing-masing ada di rumah atau mereka pinjam ke kawannya lain kelas. Seperti proses pembelajarannya. Nah, yang kedua dengan cara apa? Satu komputer, 2 anak. Seperti itu. Lalu gimana sih penerapan Bapak sebagai pengajar menerapkan metode belajar berbayar? Metode belajarnya kami masih pertama menggunakan metode demonstrasi. Jadi kami menggunakan demonstrasi. Jadi pertama kali masuk ke kelas
memberikan sedikit karakter. Kita harus mencintai jurusan terlebih dahulu. Kalau kalian mencintai, menumbuhkan karakter, minat terhadap pelajaran ini dulu. Minat dulu yang kami tumbuhkan. Setelah itu, baru kami akan tumbuhkan kayak ini kita pelajaran kita hari ini, tujuan yang kita capai ini. Nah, itu setelah itu saya mendemonstrasikan, ini menggunakan yang fokus. Anak-anak memperhatikan. Setelah itu anak-anak mempraktekkan sesuai dengan apa yang saya tugaskan. Setelah itu saya jalan keliling-keliling. Kalau mereka tak bisa, mereka bertanya. Ada yang pintar kayak Farhan itu membantu kawan yang belum bisa. Jadi kami menggunakan sistem tutor sebaya. Jadi sebetulnya kalau Farhan tidak bisa, baru saya sebagai guru turun tangan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid yang ada di sini. Kalau masalah pribadi kami tidak sanggup, kalau masalah pembelajaran saya sanggup. Seperti itu. Lalu untuk prakteknya apakah selalu dilakukan di ruangan lab atau di ruangan lab? Kami setiap akhir pembelajaran kami menggunakan metode tugas akhir. Jadi tidak hanya di luar lab. Jadi mereka itu ada tugas akhir membuat bola digital. Jadi mereka suruh membentuk gambar dirinya, gabungkan dengan gambarnya itu dilakukan di luar sekolah. Itu mereka lakukan jadi satu, tidak ada yang tidak ada di dalam lab, tapi di luar lab. Jadi pekerjaan itu anak akhir tapi ujungnya tetap di lab. Tapi mengambil bahan-bahan dari kami, bahan-bahan yang mereka buat, tapi untuk tugas saya bahan mentah dari kita, mereka akan buat di lab. Kita biasa hasilnya sesuai dari masing-masing. Selalu diadakan evaluasi terhadap laporan produksi. Selalu saya evaluasi rapat. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran asisten sarana pun gini-gini sarana. Yang ketiga dari apa? Waktu yang diinput oleh pihak pemerintah kurikulum. Contohnya, mereka harusnya dalam selama semester mereka harusnya 8 kali pertemuan. Jadi mereka jadi 4 kali pertemuan. Mengapa itu terjadi? Karena mungkin ada kegiatan, ada libur. Nah itu dievaluasi. Yang saya lakukan itu perbaikannya kepada diri sendiri dulu, mulai dari diri. Oh kurang lebih. Dari masukan dari murid-murid itu kami coba untuk memperbaiki sedikit demi sedikit. Apa kekurangan mereka? Lalu pertanyaannya Ke tempat untuk digital, sesuai dengan bidang-bidang mereka. Kayak apa modelnya, pekerjaan kayak apa. Jadi kalau mereka lulus, bayang mereka tahu, oh ini yang saya kerjakan, ini yang saya lakukan. Sehingga mereka apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka belajar itu ada hasil, ada finalnya, ada finalnya. Jangan sampai mereka bekerja hanya untuk diri sendiri, mereka tak tahu mau kemana. Seperti itu yang terlakukan. Jadi di Falak du vete, sier снег Светлом дождь En dnie nie odmógł trepę, medla faltujedę